Halo semuanya, selamat datang di hari ke-6 dari 10 hari mahir Microsoft Excel untuk pemula. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang rumus XLOOKUP ya. Tapi untuk rumus XLOOKUP ini cuma ada di versi Excel 365 dan tahun 2021 ke atas ya. Jadi buat teman-teman yang pakai aplikasi Microsoft Excel tahun 2019 ke bawah ya, teman-teman bisa update dulu supaya bisa menggunakan rumus XLOOKUP ini. Nah, sebelum masuk ke materinya, teman-teman bisa download dulu ya file latihan ini lewat link di deskripsi di bawah ini ya. Supaya teman-teman nanti bisa nonton video ini sambil praktek ya. Supaya teman-teman bisa lebih memahami ya tentang rumus Excel ini ya. Jadi kalau udah di-download, teman-teman bisa buka dan kita masuk ke materinya. Kita masuk ke materi rumus XLOOKUP ya. Jadi rumus XLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk mencari data dengan kode tertentu dari sebuah tabel data ya. Jadi misalkan kita di sini ingin mencari nama supplier ya dengan kode barangnya dari sebuah tabel data barang di sini ya. Nah, kedengarannya emang mirip dengan rumus VLOOKUP ya, tapi ada kekurangan di rumus VLOOKUP yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus XLOOKUP ini. Ya, salah satu kekurangan rumus VLOOKUP adalah kita tidak bisa mencari data dengan kode tertentu yang data yang kita cari itu kolomnya berada di sebelah kiri dari kode tertentu yang kita cari. Ya, jadi misalkan langsung aja kita praktekkan di sini ya. Kita ingin mencari nama supplier, maka kita ketikkan sama dengan VLOOKUP. Ya, kita pakai rumus VLOOKUP dulu supaya teman-teman tahu bedanya ya. Lookup value adalah kode tertentu yang kita cari. Nah, seperti ini ada di kode barang, titik koma, ya. Tabel array ini adalah tabel datanya ya. Kita seleksi tabel datanya. Jangan lupa kita kunci dengan menekan tombol F4 maupun Fn F4. Nah, seperti ini, titik koma, lalu kolom indeks 6, ini artinya ada di kolom berapa data yang kita cari ya. Untuk nama supplier, datanya itu ada di kolom pertama dari data yang kita seleksi ya. Jadi kita ketikkan satu di sini. Nah, langsung aja kurung tutup, kita klik enter, lalu kita tinggal copy ke bawah seperti ini ya. Nah, kenapa di sini hasilnya NA ya teman-teman? Karena kita ingin mencari nama supplier yang berada di kolom sebelah sini, sedangkan kode tertentu yang kita cari itu datanya berada di sebelah kanannya. Nah, itu VLOOKUP tidak bisa melakukan hal tersebut. Maka kita bisa menggunakan rumus XLOOKUP ya. Kita gunakan rumus sama dengan XLOOKUP. Nah, seperti ini, kurung buka. Lookup value seperti biasa adalah kode tertentu yang kita cari, titik koma. Lookup array ini artinya range data kode tertentu tersebut, yaitu ada di kode barang. Kita seleksi di sini. Jangan lupa kunci dengan Fn F4 maupun F4 di komputer teman-teman. Lalu titik koma lagi. Return array ini artinya data yang ingin kita cari ya, yang ingin kita tampilkan. Maka di sini adalah supplier. Ya, nama suppliernya kita seleksi seperti ini. Lalu jangan lupa kunci juga, titik koma. Lalu selanjutnya ada if not found, match mode, dan search mode. Kita akan pelajari di video yang lain ya teman-teman. Jadi kita cuma belajar basicnya aja sampai sini. Kita hapus titik komanya, ganti dengan kurung tutup. Kita klik enter. Nah, lalu kita copy rumusnya ke bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini bisa kita cek ya untuk ACC 055, ACC 055 di sini ya adalah PT Logitech Jaya ya, PT Logitech Jaya. Nah, jadi rumus ini ya, rumus XLOOKUP ini sudah bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh rumus VLOOKUP ya. Nah, untuk kasus seperti ini bisa juga menggunakan rumus index match ya, tapi itu kepanjangan ya teman-teman karena itu gabungan dari dua rumus. Jadi di sini kita cukup pakai satu rumus yaitu rumus XLOOKUP bisa menyelesaikan untuk studi kasus seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada NA ya, ini artinya data yang kita cari itu tidak ada. Kenapa? Ya, karena di kode barang di sini ya, kita mencari dengan kode XXXR ya. Di sini nggak ada ya teman-teman. Kalau teman-teman cari dari tabel datanya itu nggak ada kode XXXR. Nah, gimana misalkan teman-teman tidak ingin data yang muncul di sini adalah NA error seperti ini ya, maka kita bisa menggantinya dengan kata lain. Misalkan kata tidak ada, maupun stok habis, maupun stok tidak ada, ya itu kita bisa mengubah pada rumus XLOOKUP-nya ya. Teman-teman bisa tekan F2 maupun Fn F2 untuk mengganti rumusnya. Lalu hapus tutup kurungnya, kita ganti dengan titik koma. Nah, di sini ada if not found. If not found ini fungsinya mirip dengan rumus if error ya. Jadi fungsinya untuk menampilkan nilai yang teman-teman inginkan jika rumus ini tidak berhasil atau jika data yang kita cari tidak ada ya. Jadi misalkan ketika datanya nggak ada, teman-teman ingin menampilkan kata tidak ada ya. Jadi kita masukkan kata tidak ada di sini. Tapi jangan lupa ya teman-teman untuk menulis kata tidak ada di sini harus di dalam tanda petik 2 ya. Lalu langsung aja kurung tutup dan klik enter.
Nah, sekarang teman-teman bisa copy rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, maka ketika data yang kita cari tidak ada, ya maka kata yang muncul di sini adalah tidak ada. Nah, seperti itu salah satu tentang fungsi dari if not found. Nah, teman-teman bisa coba untuk kolom yang lain. Misalkan di sini kita ingin mencari nama barang dengan kode barang di sini. Maka di sini ketika rumus X lookup, kurung buka, ya lookup value-nya, kode barangnya, di sini titik koma, lookup array, ya, kolom tempat kode barangnya jangan lupa kunci, titik koma, return array, data yang ingin kita tampilkan adalah nama barang di sini, ya, kita kunci juga, titik koma, if not found-nya tidak ada. Seperti ini, lalu kurung tutup dan klik enter. Tinggal kita copy ke bawah seperti ini. Nah, simpel ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada harga satuan, teman-teman bisa gunakan rumus X lookup juga untuk mencari harga satuan dari data di sini ya. Sama dengan X lookup ya, kurung buka, kode barangnya, kode tertentunya adalah kode barang, lookup array, ya, data kode tertentu tersebut, lalu jangan lupa kunci, titik koma, return array, data yang kita tampilkan atau yang kita cari yaitu harga satuan, ya tinggal seleksi aja, lalu jangan lupa kunci juga, ya titik koma, if not found, di sini tidak ada seperti ini, kurung tutup, dan klik enter. Jangan lupa kita copy rumusnya ke bawah seperti ini ya. Nah, itu dia teman-teman untuk materi rumus X lookup kali ini ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah buka lagi file latihannya ya 10 sampai 20 menit aja ya teman-teman, latihan lagi tapi tanpa melihat video tutorial ini ya. Tujuannya supaya nanti teman-teman bisa lebih menguasai skillnya lagi tentang rumus X lookup ini ya. Nah, kalau teman-teman sudah dirasa menguasai skillnya ya teman-teman bisa buka roadmap PDF yang sudah saya bagikan di video-video sebelumnya ya. Teman-teman, checklist di bagian skill yang sudah dikuasai hari ini ya, supaya teman-teman tahu nih, hari ini udah belajar apa aja dan sebelum-sebelumnya sudah belajar apa aja ya. Nah, itu dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Saya Alul Febian dan sampai ketemu di video selanjutnya.